Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari pendengar podcast Emana. Ya, kita mengucap syukur ya sampai hari ini Tuhan masih menjaga, merawat, bahkan sampai pertengahan bulan terakhir ini di tahun ini ya, saudara-saudari. Jadi saya kembali lagi ya, kita akan membahas firman Tuhan bersama saya dengan Bernard, didampingi oleh saudara Moses. Kita sama-sama bersyukur atas kasih Tuhan. Bukan demikian, saudara? Ya, puji Tuhan ya atas penjagaannya kita masih bisa bersama-sama seluruh saudara-saudari hingga hari ini ya, tidak terasa ya kita terus berdoa, suasana situasi makin baik, Tuhan menjaga bangsa negara kita. Nah, kita juga berdoa melalui kunjungan dari tim Jasperin di tiap-tiap kota yang ada. Saudara-saudari, Bapak Ibu ada kesempatan juga untuk menikmati kebenaran ini lebih lagi. Amin. Amin. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Kita akan memasuki satu judul yang kita juga sudah sering dengar ya harusnya, itu bagaimana kita memulihkan kasih yang semula. Amin. Jadi kalau kita lihat ya di dalam ayatnya di sini dikatakan, kita ambil dari Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan bahwa dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi, kalau saya lihat di sini, saudara Moses, saya ingin bertanya, mungkin juga saudari pendengar pada mungkin bertanya juga. Di sini dibilang sangat baik ya di awal. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Ini bagaimana ya, saudara? Ya, ini sebuah peringatan ya, khususnya kita mau mengakhiri tahun ini. Banyak hal sudah mungkin kita persembahkan kepada Tuhan, ya kita berikan pada Tuhan. Banyak hal juga kita alami sebagai orang Kristen. Kita juga dibilang mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan. Dibilang melayani, ya melayani. Ya, tetapi ada satu hal yang Tuhan peringatkan kepada gereja di Efesus yang sekarang juga bisa jadi peringatan bagi kita, yaitu cuma satu ini aja, yaitu mereka meninggalkan kasih yang semula. Nah, kata kasihmu yang semula itu sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah meninggalkan aku kasihmu yang semula. Jadi mereka melakukan semua untuk Tuhan, tapi mereka lupa Tuhannya. Nah, ini menarik ini ya, nanti kita bisa bahas sedikit di podcast ini. Jadi sangat dalam ya, saudari, apa yang telah disampaikan sama Moses di awal. Jadi kalau kita lihat bagaimana ternyata ya kita juga bisa seperti ini ya, seperti kondisi di ayat ini. Nah, maka kita perlu apa? Dipulihkan lagi. Memang mungkin kita mengasihi Tuhan. Memang mungkin kita pertama kali jumpa Tuhan itu seperti menggebu-gebu ya. Ingin itu, ingin ini, ingin baca Alkitab sampai habis, dan sebagainya. Namun ternyata ketika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, semakin lama, ya setahun, 2 tahun berjalan menjadi orang Kristen itu, ya seperti ini, tawar, ya hambar, mungkin juga berdoa ya seadanya gitu ya. Iya, betul. Nah, betul. Saudara-saudari, jika kita membuat Kristus, membuat dia sedemikian, maka ya kalau kita bayangkan bagaimana ya perasaannya. Namun kalau kita ambil lagi satu kesimpulan, kalau kita menjadikan Kristus yang utama, berarti ya kita bisa mengatasi kehilangan kasih ini. Ya, jadi moga ya kita juga betul-betul memperhatikan kondisi kita. Ya, sudah sampai di mana kita mengasihi Tuhan? Apakah seperti yang semula? Ya, mungkin begitu ya, Saudara Moses. Apakah ada yang ditambahkan? Iya betul. Kayak misalkan kita rekaman begini ya, ada banyak hal juga bisa jadi distraksi. Sambil tetap kita podcast seperti ini, tapi sambil memperhatikan yang lain juga bisa ya. Atau hari ini lagi banyak sidang atau ibadah secara online. Nah, kemudian ya sambil ya ikut ibadah, ikut online, ikut sidang.
tapi sambil melakukan hal yang lain. Nah, itu adalah tidak menempatkan Kristus di tempat yang utama. Tempat yang utama. Nah, Tuhan itu ada Allah yang cemburu. Dia mau kita tidak meninggalkan Dia, sumber air hidup. Kemerosotan gereja terjadi adalah karena mereka meninggalkan Kristus, tidak menjadikan Dia sebagai hal yang pertama dalam segala hal. Wah, ini luar biasa, saudara-saudari. Tuhan kita ingin jadi yang pertama. Moga di tahun yang baru kelak sampai sepanjang tahun Dia boleh terus menjadi yang pertama dan terutama. Amin. Amin. Jadi betul sekali ya, bahwa memang kalau kita banyak mengerjakan segala sesuatu ya kita bisa multitasking ya. Tapi kalau perkara kasih kepada Allah, saudara-saudari, ya saya sendiri juga terus belajar ya, maka kita terus berjuang sama-sama saudari supaya ketika kita sedang menghadap pada Tuhan, ya kita datang padanya dengan sungguh-sungguh, kita datang padanya dengan ya hati yang tertuju padanya. Karena kalau enggak, kita akan menjadi orang yang seperti ini, meninggalkan kasih yang semula. Karena yang lain itu lebih menarik, yang lain lebih memuaskan kita. Nah, tapi kalau kita lihat lagi bahwa di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak ada yang mau menyelamatkan kita selain daripada Tuhan ya. Jadi betul. Di sini bahwa ya dia ketika kehilangan satu domba ya, dia anggap sebagai gembala, itu pasti akan mencari yang satu itu dan meninggalkan yang ke-99-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan kita, dia begitu mengasihi. Nah, tapi apakah kita mendapatkan Tuhan? Kita mempunyai hati yang demikian. Nah, di dalam ya kehidupan ini hanya Tuhan yang adalah kasih ya. Dia betul-betul adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengasihi, ya kita pasti juga harus memiliki diri Allah. Karena misalnya ya kita ada yang sudah menikah ya, sudah menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita? Ya, kita nggak mungkin bisa mengasihi kalau nggak ada Tuhan. Makanya dalam penghidupan hari ini sangat sederhana, yaitu perlu menjadikan diri Allah yang adalah persona kasih itu sendiri. Amin. Begitu kita mengambil Dia sebagai yang pertama dan terutama, maka segalanya sebenarnya beres ya, saudara-saudara. Jadi maksud saya segalanya beres apa? Maka dalam hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak kita akan jadi begitu baik ya. Ada beberapa kesempatan seorang kaum beriman ya, dia mengontak saya, mohon suaminya bisa didoakan ya, karena selama ini menolak Injil. Saudara-saudari, solusinya hanya satu ya, memang kita perlu doakan. Kita perlu mengambil Kristus sebagai yang pertama dan terutama. Nah, terus tiap hari Tuhan kau harus jadi yang pertama dan terutama. Dengan demikian pasangan kita, ya anak kita, atasan kita, bawahan kita, mereka yang mereka lihat adalah Kristus itu sendiri ya. Dan demikian semuanya akan beres. Puji Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi saya rasa firman yang singkat ini juga boleh kembali menggugah hati kita ya, saudari. Iya, betul. Jadi meskipun ya setahun ini ya kita mengalami begitu banyak ya halangan, rintangan, cobaan ya, tapi semua itu Tuhan aturkan supaya apa sebenarnya? Ternyata saya juga belakangan ini baru menyadari bahwa semua Tuhan aturkan supaya kita nih bisa datang pada Allah. Karena ketika ya kita dalam kondisi yang sudah mulai ya penat, ya sudah mulai pusing ya, kan kadang kita kalau sebagai manusia itu suka ya pegang-pegang kepala ya, jidat, aduh gimana ini gitu. Tapi ketika saat itu saat terbaik ya saudari untuk Tuhan, aku kembali kepadamu. Amin. Tuhan, aku ya menjadikan Engkau yang pertama. Nah ini ya saya juga baru alami dan saya bercerita ya, memang itulah yang membuat saya juga jadi sukacita kembali. Amin. Jadi saudari sekalian, moga melalui firman ini kembali menguatkan kita. Ya, memang sepertinya kelihatannya tanda egois, tapi bukan berarti egois, karena memang Tuhanlah yang menjadikan kita, Dia layak mendapatkan segala. Amin. Tuhan ya. Jadi kalau dari saya demikian, dari saudara Moses, apakah ada yang mau ditambahkan? Saya rasa kita cukup sampai di sini persekutuan, kita bisa berdoa sama-sama, saudara-saudari. Mari kita persembahkan minggu yang baru, ya kita menutup
juga tahun ini dengan hati yang terus dipersembahkan pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas gereja di Efesus Tuhan. Gereja sebermula di mana kami bisa banyak melihat apa yang Kau inginkan dari gereja tersebut, yang sebenarnya adalah apa yang Kau inginkan dari kami. Kau ingin kami punya kasih yang terus membara, kasih yang pertama, cinta yang mula-mula. Tuhan, ampuni jika selama ini terlalu banyak hal Tuhan menduduki sehingga Engkau menjadi nomor kesekian Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami, cinta kami, kasih kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Saudara Moses, terima kasih Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap sukacita dan sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.